Pada suatu pagi yang cerah, Jaka dan Jeki baru saja turun dari kapal feri yang membawa mereka ke Singapura. Ini adalah negara baru yang pertama kali mereka kunjungi dalam petualangan menjelajahi berbagai tempat di dunia. Dengan semangat besar dan rasa penasaran yang tinggi, Jaka dan Jeki mulai berjalan menyusuri trotoar bersih, melihat gedung-gedung tinggi yang berdiri rapi dan mendengar suara burung-burung kecil di antara pepohonan kota. Jaka dan Jeki membawa tas kecil dan peta. Mereka berencana melihat patung Merlion, mencoba makanan lokal, dan berkeliling kota dengan santai. Namun siapa sangka, hari itu akan berubah menjadi hari yang tak pernah ia lupakan. Jaka dan Jeki sedang melewati taman kota, tiba-tiba terdengar suara ribut dari arah jalan besar. Jaka dan Jeki menoleh. Mereka melihat beberapa orang berlari panik menjauh dari sebuah toko buah. Dan yang membuat mereka benar-benar terkejut adalah sosok yang sedang menghadang para perampok itu. Sosok tersebut bertubuh merah muda, berbentuk seperti jambu air raksasa, namun memiliki tangan dan kaki layaknya manusia. Ia memakai jubah kecil berwarna hijau dan topeng lucu berbentuk kelopak jambu air. Itulah anomali jambu air, pahlawan yang ternyata sudah terkenal di Singapura karena sering membantu warga ketika ada kejadian berbahaya. Pahlawan jambu air melompat, memutar, dan mencoba menghentikan para perampok yang membawa tas besar berisi uang. Namun tiba-tiba, brak, terdengar suara anomali jambu air terjatuh, memegangi bagian kakinya yang terluka akibat terpeleset karena lantainya yang licin. Para perampok pun segera melarikan diri, orang-orang menjerit dan menjauh. Jaka dan Jeki justru berlari mendekat. "Tuan jambu air, Anda tidak apa-apa?" Anomali jambu air mengerja pelan, suaranya lembut dan gemetar. "Aku harus amankan warga, tapi kakiku ini terlalu sakit." Jaka dan Jeki tak berpikir panjang, mereka memapah sang pahlawan super buah itu. "Tenang, akan saya bantu. Kita harus ke rumah sakit." Dengan cepat mereka mengantarkan ke rumah sakit terdekat. Di ruang gawat darurat, dokter-dokter langsung menanganinya. Jaka dan Jeki menunggu dengan cemas. Beberapa waktu kemudian, seorang dokter keluar. "Luka di kakinya sudah kami tangani, ia akan sembuh, tapi kami khawatir ia tidak bisa lagi melakukan aktivitas berat seperti sebelumnya." Jaka dan Jeki menunduk. Pahlawan jambu air pun dipindahkan ke ruang perawatan. Jaka dan Jeki masuk dan duduk di sampingnya. "Terima kasih sudah menolongku, anak muda." "Sama-sama, tapi perampoknya kabur." "Tidak apa-apa, yang penting warga selamat. Tugas itu bisa diteruskan oleh polisi." Pahlawan jambu air tersenyum kecil, meski tampak sedih. "Mungkin sudah saatnya aku pensiun." Beberapa minggu berlalu, pahlawan jambu air kini sudah pulih. Tetapi benar saja, ia tak lagi melompat tinggi dan berlari cepat seperti dulu. Karena itu, ia memutuskan meninggalkan dunia kepahlawanan. Namun, ia tidak ingin bersedih. Maka dimulailah usaha kecil anomali jambu air berjualan rujak. Jaka dan Jeki membantu mendorong gerobak baru berwarna merah muda, cerah dengan tulisan "Rujak Jambu Air Sang Mantan Pahlawan." "Ini rujak terenak yang pernah saya makan." Pahlawan jambu air kini jadi pahlawan rujak. Sang pahlawan tersenyum bahagia setiap hari. Ia merasa lebih tenang, damai, dan tidak perlu lagi menghadapi bahaya. Setelah beberapa minggu membantu, Jaka dan Jeki merasa sudah saatnya mereka melanjutkan perjalanan berikutnya. Ia memberikan sebungkus rujak sebagai bekal perjalanan. "Semoga perjalananmu aman, anak muda." Jaka dan Jeki melambaikan tangan sambil tersenyum. Ia berjalan meninggalkan taman itu, menatap masa depan penuh petualangan baru. Dan dari kejauhan, anomali jambu air terus melambai sambil berdiri di samping gerobaknya, menikmati babak baru kehidupannya, bukan sebagai pahlawan super, tetapi sebagai penjual rujak yang dicintai oleh warga. Setiap orang punya masa kapan harus beristirahat dan itu tidak salah.
Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa klik subscribe dan like. Terima kasih.